Terima Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Iya, kalau kita membahas tentang undang-undang, pertanyaannya ketika ditanyakan terhadap bagaimana pandangan Islam terkait dengan undang-undang semisal Omnibus Law ini, tentu pertama kan kita tahu bahwa undang-undang omnibus ini kan banyak klasternya ya, bukan hanya soal ketenaga kerjaan. Ya, betul. Saya tidak akan membahas klaster per klaster, tetapi secara akumulasi keseluruhan secara umum di dalam pandangan Islam, negara boleh saja menentukan sebuah kebijakan melalui undang-undang, yang undang-undang itu merupakan ketetapan-ketetapan yang ditetapkan oleh negara. Hanya saja catatannya cuma satu. Undang-undang yang kemudian ditetapkan oleh negara itu tidak boleh bertentangan dengan hukum syariat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau yang bersumber dari Al-Qur'an atau dari sunnah dari sunnah itu sendiri. Jadi selama undang-undang itu tidak bertentangan, apapun kebijakan negara dalam hal ini, selama itu masih membahas justru misalnya undang-undang itu ditetapkan untuk mempertegas kalau saja aturan ini dan begini ini tidak bertentangan dengan syariat, atau misalnya ketika negara menentukan persoalan-persoalan teknis, ya misalnya andai kata ada konsep-konsep seperti itu, maka selama tidak ada hal yang kemudian bertentangan dengan ketetapan hukum syariat, maka sah-sah saja kemudian negara dalam pandangan Islam membuat aturan-aturan yang tujuan aturan tadi untuk mengatur kehidupan di dalam negara tersebut, khususnya terkait dengan rakyat yang menjadi tanggung jawab sebuah negara menurut pandangan Islam. Jadi secara umum seperti itu. Apakah nanti yang undang-undang yang kemudian dikeluarkan atau ditetapkan terkait dengan ketenaga kerjaan, apakah terkait dengan dan lain sebagainya, maka prinsipnya seperti itu. Nah, kalaupun kemudian ada undang-undang yang bertentangan, maka bertentangan dengan hukum syariat, maka dalam pandangan Islam undang-undang itu adalah undang-undang yang tidak boleh diterapkan. Bahkan negara dalam pandangan Islam ketika menerapkan hal tadi, maka dianggap negara sudah menyimpang dari ketetapan hukum, dan bisa saja ini berimbas kepada bahasanya itu impeachment barangkali ya, kalau bahasa zaman sekarang, pemakzulan kepala negara dikarenakan perkara tersebut, karena itu adalah perkara yang jelas dari tengah-tengah masyarakat melalui undang-undang tersebut. Itu secara umum barangkali terkait dengan undang-undangnya. Memang satu kali kita memang nggak akan membahas klaster per klaster. Ada 11 klaster katanya. Itu apa namanya? Saya baru dapat versi yang 812 halaman dari undang-undang ini. Katanya kan ada yang versi 900, 905. Ada 905, ada versi 1008 halaman, ada versi 1028 halaman, ada versi 812 halaman. Memang ini menurut saya memang dari sisi ini aja udah paling unik nih di Indonesia nih. Ada undang-undang bisa ada beberapa versi gitu ya. Tambah lagi waktu pengerjaannya, waktu pengesahan dan pembahasannya sampai pengesahan tuh terkesan begitu terburu-buru gitu, sampai harus ditargetkan harus selesai. Bahkan tuh jadi Presiden meminta DPR menyelesaikan dalam minggu ini. Nah, beritanya seperti itu kan aneh gitu ya. Presiden bisa memaksa DPR untuk mengesahkan undang-undang. Itu menjadi aneh. Nah, itu kita nggak akan ke sana gitu ya. Tapi yang memang menjadi sorotan utama di dalam Undang-Undang Omnibus Law ini, karena memang keterkaitannya itu adalah untuk meningkat spiritnya gitu ya. Katanya spiritnya yang saya baca tuh untuk meningkatkan investasi, membangun ekonomi, dan menciptakan lapangan pekerjaan yang banyak, yang baru gitu ya. Nah, sementara saya mau bertanya dari sisi aspek syariat Islam sendiri, dari sisi aturan Islam sendiri, syariat Islam. Sebenarnya bagaimana sih Islam itu mengatur masalah-masalah perburuhan gitu, apakah ada aturan tertentu, ada apa namanya hukum-hukum tertentu yang mengatur masalah hubungan kerja buruh dengan majikan, buruh dengan pemilik perusahaan gitu ya, di luar sekedar
segera membayar gaji sebelum kering keringatnya gitu ya. Ya. Ya, padahal kalau saya kerja pasti kan ngelap keringat gitu ya. Ini kita kering. Ya, Ya gimana tuh? ya, ya, baik. Sebelum ke arah sana, sebenarnya kalau kita coba menelisik lebih jauh terkait dengan persoalan perburuan, kalau lebih fokus ke dalam konsep itu, maka sebenarnya persoalannya kan andai kata penghasilan itu cukup, lapangan pekerjaan diserap oleh tenaga kerja lokal, selesai sebenarnya persoalan itu. Tetapi persoalannya tidak semudah yang kemudian kita bayangkan. Kenapa? Karena ada perkara yang di luar persoalan seorang buruhnya atau seorang majikan saja yang perlu dilibatkan di dalam menyelesaikan persoalan perburuhan menurut pandangan Islam. Apa itu? Tentu dalam hal ini adalah saya membuat beberapa hal yang paling pertama yang harus dalam konsep perburuhan ini, yang paling pertama harus turun terjun langsung dan kemudian mengoptimalkan tugasnya itu adalah negara. Dalam konsep apa? Ada beberapa hal. Pertama, terkait dengan bagaimana negara ini kita mencoba memilah, mendetailkan terlebih dahulu. Sekali lagi, ini sudut pandang yang saya sampaikan adalah menurut pandangan Islam sebagaimana didasarkan dan diatur berdasarkan Al-Quran atau Sunnah yang sudah dijabarkan oleh para ulama dengan kitab-kitab mereka. Kenapa peran negara begitu besar? Karena negara lah yang pemilik orang atau yang bertanggung jawab penuh terhadap seluruh warga negaranya, baik dia seorang pekerja ataupun dia yang memberikan pekerjaan. Nah, itu seorang majikan ataupun seorang buruh yang bekerja pada majikan tersebut. Bagaimana cara negara kemudian mengatur persoalan tadi, menjaga dan melindungi mereka? Tentu ada beberapa hal. Pertama, negara harus bisa memilah dan memastikan bahwa pekerjaan yang kemudian dikerjakan oleh buruh ini, yang dikerjakan atau dia bekerja pada seorang majikan, ada pekerjaan yang halal. Itu penting. Karena di dalam Islam pekerjaan yang haram itu tidak dibolehkan. Orang yang bekerja, khususnya muslim apalagi bekerja pada bidang-bidang tertentu yang itu merupakan keharuman, jelas itu adalah ketidakbolehan. Misalnya di industri keras, misalnya taruhlah yang jelas di situ ada homernya misalnya. Kemudian misalnya di bidang-bidang yang lain yang misalnya yang mungkin tidak diakui secara ini, misalnya pokoknya seperti pelacuran dan lain sebagainya, meskipun kita tidak katakan industri, tapi jenis pekerjaan yang diharamkan di dalam Islam itu tidak dibolehkan. Sehingga pertama, Islam dan negara dalam hal ini harus membatasi jenis pekerjaannya. Bahwasanya ada hal-hal yang dibolehkan seorang majikan memiliki barang atau dia harus dipekerjakan, mencari orang yang bisa diambil jasanya, dan termasuk dari sisi pekerjanya ini bisa mengerjakan sesuatu atau bekerja atau memberikan jasanya pada perkara-perkara yang dihalalkan. Kedua, yang tidak kalah pentingnya, negara harus menciptakan atau memberikan jaminan atau dalam pandangan Islam jaminan yang betul-betul, yang biasanya ini yang diantaranya menjadi persoalan yang senantiasa dituntut dalam persoalan perburuhan saat ini. Akhirnya yang terjadi di sisi yang lain diberatkan kepada majikan seperti yang dikatakan tadi. Apa itu? Adalah jaminan terkait dengan keamanan, kesehatan ataupun pendidikan. Saya beberapa waktu yang lalu mungkin ya, kalau ini tidak ada kaitannya secara langsung. Cuma ini juga bisa mungkin terjadi kalau misalnya kasus yang di Aceh, seorang bocah yang kemudian dibunuh karena menjaga ibunya yang dimerkosa, itu kan karena suaminya bekerja pada malam hari kan. Persoalannya ketika orang yang di rumah, yaitu suami yang seharusnya bisa menjaga keluarganya bekerja, siapa yang kemudian melindungi keamanan keluarga mereka, orang-orang yang bekerja di shift malam misalnya di pabrik-pabrik, siapa yang kemudian melindungi keluarga mereka? Nah, ini adalah di antara kewajiban negara untuk menjaga persoalan tadi, sehingga orang yang bekerja pun, suami yang mencari nafkah di luar, dia bisa merasa tenang, tidak berpikir macam-macam. Kalaupun ada pekerjaan yang harus dia kerjakan pada shift malam, kemudian dia meninggalkan anggota keluarganya, itu merasa aman. Yang kedua adalah persoalan kesehatan. Dalam pandangan Islam, kesehatan itu bukan konteksnya akad seperti yang ada sekarang. Itu jaminan full dari negara. Negara harus memberikan jaminan penuh kesehatan warga negaranya. Tidak memilah dan memilih apakah dia orang mampu atau tidak mampu, karena ini adalah kewajiban negara. Menurut pandangan Islam semuanya diberikan. Ini didasarkan pada apa yang dilakukan oleh baginda Rasul ketika beliau dihadiahkan seorang tabib dari Mesir untuk diri beliau, dan tabib itu kemudian atau dalam bahasa sekarang mungkin dokter ya,
Tabib itu kemudian diserahkan untuk bisa melayani bukan hanya baginda Rasul saja, tapi seluruh kaum muslimin atau warga negara yang ada di Madinah pada saat itu. Saya kira menjadi dalil bahwasanya itu menjadi jaminan negara harus bisa menyiapkan tadi, tanpa harus warga negara mengeluarkan biaya, biaya dan biaya. Kalau sekarang misalnya ada kayak BPJS kesehatan misalnya ya, Ya. itu kan ada biaya sekalipun dikatakan murah dan sebagainya, tapi kan itu tidak harus seperti itu karena ini adalah akad yang lain. Dalam pandangan Islam itu tidak boleh yang seperti itu, dia harus jaminan penuh yang diberikan. Sehingga ketika ada masalah, baik dia bekerja atau tidak bekerja, baik dia menjadi seorang guru atau kemudian dia dipecat, tapi dia tetap menjadi warga negara, dia tetap mendapatkan jaminan kesehatan dari negara. Terakhir diantaranya adalah pendidikan, bahwa negara memberikan jaminan pendidikan anak-anak warga negaranya dari usia paling kecil sampai paling dewasa, paling tinggi misalnya di perguruan tinggi, dengan mempersiapkan lembaga pendidikan resmi negara, tenaga pendidikan, sarana-sarana pendidikan, dan ini kita bisa lihat hasilnya ketika Islam, kita lihat sejarah kemajuan Islam khususnya pada abad-abad misalnya abad-abad ke atas, kita misalnya setelah abad ke-5 ke-10 dan mulai dari abad kedua, ketiga dan seterusnya, kita lihat banyak lahir kemudian banyak ilmuwan-ilmuwan, seorang ahli fikih, ulama yang polimet, memiliki banyak keahlian ya, karena mereka dimudahkan di dalam menempuh jalur pendidikan. Bukan hanya persoalan agama yang mereka dapatkan pendidikannya, tapi hal-hal yang lainnya pun mereka dapatkan. Sehingga kalau misalnya persoalan ini tidak ditanggungkan kepada pekerja atau tidak ditanggungkan kepada orang yang mempekerjakannya atau majikan, maka tentu orang akan berkurang bebannya, akan berpikir terkait dengan biaya-biaya seperti ini, tidak lagi kemudian dipikirkan bagaimana kalau anak saya sakit, bagaimana kalau penyakitnya lebih berat, dan seterusnya dan seterusnya. Terus bagaimana kalau saya meninggalkan orang di rumah, keamanannya bagaimana, dan seterusnya, termasuk keamanan mereka sendiri ketika berangkat malam atau pulang tengah malam, bagaimana mereka dijaga di jalan, dan seterusnya. Maka perkara-perkara yang menjadi beban kehidupan mereka akan berkurang secara umum, drastis, dan bukan hanya pada dunia perburuan, tapi seluruh warga negara. Itu diantara konsep Islam harus menyiapkan situasi seperti itu. Kemudian ketika itu sudah disiapkan oleh negara, maka yang berikutnya adalah negara juga harus mempersiapkan beberapa perangkat. Apa itu? Negara harus mempersiapkan hal-hal yang kemudian bisa dikatakan termasuk kategori lapangan pekerjaan. Jadi sebenarnya dalam konsep Islam ini terintegrasi ya. Sebagai contoh misalnya, di dalam pandangan Islam itu tidak dibolehkan seseorang memiliki lahan pertanian kemudian terbengkalai. Lebih dari 3 tahun tidak dikelola, maka negara berhak mengambilnya, kemudian tanah itu diberikan kepada orang yang bisa mengelolanya, dan pasti akan dibantu untuk mengelolanya agar dia bisa berpenghasilan dari hasil pertanian tadi, disupport oleh negara. Jadi tidak ada yang namanya lahan-lahan yang nganggur, misalnya. Itu contoh saja. Ini berhubungan bagaimana negara memperhatikan persoalan-persoalan seperti itu. Nah, itu yang diantaranya yang disiapkan oleh negara menurut pandangan Islam. Barulah kemudian setelah mempersiapkan tadi, negara membangun negaranya berdasarkan ketentuan ilahi, misalnya kalaupun nanti dibuatkan undang-undangnya, baru nanti masuk kepada konsep pekerja dan majikannya. Bagaimana ada undang-undang atau aturan-aturan menurut pandangan Islam, ketetapan-ketetapan hukum terkait dengan akad-akad kerja antara majikan dengan pekerja, yang di situ nanti kemudian banyak sekali. Misalnya, ini diantara problem yang kemudian terjadi terkait dengan penentuan upah. Kalau di dalam kondisi sekarang, upah kan ditentukan dengan living cost terendah, UMR ya. Jadi kondisi kehidupan yang paling terendah. Sehingga tidak sedikit atau banyak, mungkin di perusahaan-perusahaan besar yang banyak karyawan, tanda kutip, mengeksploitasi tenaga dari orang yang bekerja padanya atau pada buruh-buruhnya. Jadi tentu banyak energi yang dikeluarkan, tapi penghasilan tidak besar. Padahal dalam pandang Islam, standar pengupahan itu berdasarkan tenaga yang dikeluarkan. Jadi artinya ingin saya katakan, tidak ada bedanya orang yang kerja di pegawai negara, yang dia misalnya statusnya PNS, kalau menurut pandangan Islam secara umum, ataupun misalnya yang bukan PNS, atau misalnya yang berijazah atau tidak berijazah, selama energi yang diberikan, manfaat yang diberikan kepada orang yang mempekerjakannya besar, maka dia berhak mendapatkan penghasilan yang besar. Apa? Karena standarnya adalah manfaat yang diberikan. Sekalipun barangkali saya tadi gambarkan banyaknya tenaga kerja informal, tadi disampaikan sama Pak Dwi, di usia mungkin rentangnya SMP ke bawah ya,
Sekalipun mereka lulusan SMP, tapi kalau tenaganya sangat dibutuhkan, energi yang diberikan kepada orang yang dia bekerja, khususnya misalnya perusahaan itu besar, manfaatnya sangat besar, maka dia layak mendapatkan penghasilan yang besar, bukan karena dilihat dari status pendidikannya. Itu tidak dibolehkan juga menurut pandangan Islam. Kecuali kerjaan-kerjaan tertentu. Nah, tapi secara umum kalau itu terkait dengan manfaat yang diberikan, maka standar penentuan gajinya itu harusnya berdasarkan manfaat yang diberikan. Sehingga orang-orang yang sudah memiliki pengalaman hidup di lapangan, meskipun dia tidak menempuh jalur pendidikan yang tinggi, tapi pengalaman hidupnya dia seorang praktisi di bidang tersebut, sekalipun tidak bergelar S1, S2, tapi kalau dia seorang praktisi, ahli di bidang itu, karena dia menggeluti setiap waktu, setiap saat pekerjaan itu, dia berhak mendapatkan penghasilan yang besar karena keahliannya, kemampuan dia, dibandingkan misalnya baru lulusan S1, belum pengalaman, ya baru mungkin pemula di bidang itu. Nah, harusnya dilihat bukan karena gelar semata atau lulusan mana, tapi manfaat yang diberikan. Ini juga yang harus ditentukan oleh negara, bahwasanya standar pengupahan yang harus diberikan seorang majikan atau orang yang memberikan pekerjaan kepada buruhnya adalah manfaat yang diberikan. Kalaupun nanti terjadi clash atau masalah penentuan jumlah, ada yang merasa kok saya dikasih kurang, majikan bilang wah itu sudah cukup, maka negara mengakomodir mereka, yang namanya ahlul khibra atau khubara, masing-masing mendatangkan kepada negara untuk mendiskusikan layaknya mereka mendapatkan gaji. Kalau tidak ada sepakat, barulah negara memberikan tenaga ahlinya, dan ketetapan tenaga ahli harus dipatuhi terkait dengan penentuan gaji kalau ada sengketa antara buruh dengan majikannya. Itu seperti itu. Jadi meskipun orang yang misalnya kayak sekarang tadi, ya, tapi kalau dia memberikan manfaat kepada perusahaan besar, tenaga dia mengeluarkan besar, misalnya contoh orang yang kerja di shift pagi, mungkin saya nggak tahu realitas, saya tidak pernah melakukan, perlu energi besar berbeda dengan energi yang dikeluarkan ketika orang shift malam, yang seharusnya dia tidur, dia harus melek, harusnya itu juga menjadi perhitungan. Misalnya itu contoh sederhana saja. Karena kenapa? Manfaat yang diberikan jauh lebih besar barangkali dibandingkan yang shift pagi dan lain-lain sebagainya. Intinya ke sana. Nah, kalau itu disiapkan, kalau andai kata itu disiapkan oleh negara, dalam pandangan Islam menyiapkan perangkat-perangkat tadi, dan kemudian orang-orang yang bekerja dan orang-orang yang memberikan pekerjaan di negara tadi memenuhi aturan-aturan menurut pandangan Islam tadi, dia harus memberikan penghasilan yang sesuai dengan manfaat yang berikan, tidak boleh mengeksploitasi, bahkan hubungan yang harus dibangun antara majikan dengan pekerjanya itu, karena sebenarnya kan pekerjaan ini ta'awun, ya, hukum asalnya. Orang yang bekerja itu membantu kita menyelesaikan bisnis kita, menyelesaikan urusan kita, perusahaan kita, memproduksi barang yang akan kita jual. Harusnya yang dibangun ini adalah hubungan kerjasama yang baik, situasi antara orang pemberi kerja dan pekerjaannya. Kenapa? Karena kita dibantu sebenarnya, sekalipun bantuan tadi kita harus memberikan penghasilan, mengeluarkan gaji untuk mereka. Nah, hubungan itu yang harusnya dibangun, bukan eksploitasi seandainya itu terjadi. Nah, kondisi-kondisi seperti ini tidak akan mungkin, bahasanya tidak bisa diterapkan secara utuh kalau tidak ada integrasi antara satu subsistem dengan subsistem yang lain di dalam pandangan Islam, yang pucuknya itu adalah di negara yang memiliki wewenang dalam mengatur semua tadi. Kalau itu tidak terjadi, ya kita tidak susah mengharapkan perubahan, karena setiap tahun ini kan terjadi polemik, ya, penentuan UMR, tarikan, dan seterusnya. Harusnya ketika ada masalah, bukan SPSI misalnya kalau yang sekarang kan SPSI yang maju untuk mengurus buruhnya, harusnya negara yang turun tangan langsung melihat apakah perusahaan ini memberikan gaji yang layak dengan perhitungan mereka, jenis pekerjaannya, lama kerjanya perharinya, beban kerjanya, dan seterusnya. Semua diperhatikan. Jadi kalau misalnya kebutuhan keamanan, kesehatan, pendidikan misalnya sudah ditanggungjawabkan oleh negara, dan kemudian terkait dengan akad kerjanya dilihat dari akad pekerja dan orang yang memberikan kerja itu sudah layak atau tidak, saya melihat menurut pandangan Islam dan realitas yang terjadi, ya, problem-problem yang terkait dengan perburuhan itu akan terminimalisir, karena pada dasarnya kebutuhan semua orang yang bekerja itu tercukupi, karena sebagian besar dicukupi oleh negara dengan kewajiban negara. Kurang lebih seperti itu barangkali secara umum.